Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bertemu kembali dengan saya Rumonas Prasetyo, masih dalam rangkaian video tutorial di channel kawan Excel ya teman-teman ya. Selamat pagi teman. Belum genap jam 6 pagi ini ya, malah ya jam 5 lebih 55 menit. Kita duduk di teras sambil ngopi-ngopi ya. Sebelum berangkat badminton biasa kita weekend selalu buka untuk grup bantuan makro ya. Kali aja ada yang mampir dan nanya, dan memang benar ada 2 yang sudah masuk, yaitu dari Pak Effendi Wong menanyakan view Excel untuk membaca data QR code dari file PDF ke Excel, di mana file PDF bisa ribuan agar bisa otomatis tanpa scan satu-satu. Sayangnya Pak ya, nggak ada filenya. Mungkin kalau ada filenya bisa kita ini ya Pak, dan saya jawab via respon tadi via komentar. Jadi karena nggak ada filenya, saya nggak terlalu paham apa dimaksud. Ya, saya skip saja ya Pak. Lanjut ke pertanyaan berikutnya, yaitu Pak Andi Setiawan. Halo teman-teman dan suhu semua, mohon informasinya nih, kenapa setiap saya buka file makro saya selalu muncul alert seperti ini. You could not load some object because they are not available on this machine. Padahal saya aktifkan fitur developer dan sudah enable makronya. Terima kasih. Kayaknya kalau ini saya bisa jawab ya Pak. Mungkin jawabnya pakai Excel aja biar gampang dipahami ya Pak ya. Jadi gini Pak, saat kita punya file Excel ya Pak, misal saya buat satu kode makro, saya ke Visual Basic Editor ya. Ini lupakan saja, ini saya hapus dulu. Ini sisa yang kemarin, saya delete saja. Oke, seperti ini short form saya delete dulu ya. Remove. Oke. Jadi saat kita buat makro Pak, misalnya seperti ini, biar Bapak nggak bingung, tadi saya hapus dulu yang di Visual Basic ya, sini ya. Clean ya Pak, nggak ada kode. Misal ini kita buat satu tombol, klik insert, kemudian klik pada illustration shape. Saya pilih rectangle di sini ya Pak. Saya tulis ini misalnya ini makro 1 gitu ya Pak. Saya copy. Mana ya, copy. Saya paste juga di sini. Atau nantilah, ini saya delete dulu. Ini makro 1 saya tengahkan seperti ini, kemudian saya isi makro nih Pak ya. Klik kanan, assign makro, kemudian saya pilih new. Tanda di sini adalah rectangle rounded corner 1 gitu Pak ya, ininya ya Pak. Namanya. Taruh saja saya buat satu makro yang sangat sederhana sekali, misalnya MSG box. Halo, ini makro 1 gitu ya Pak. Saat kita jalankan ini, kita play, akan muncul pesan seperti ini Pak. Ya, bisa diikuti Pak sampai sini ya. Maaf. Jadi saat kita klik OK, si message box akan hilang dan menandakan bahwa si makro 1 ini bekerja. Jadi saya ulangi, saat saya klik, ada makro yang bekerja di sini, ditandai dengan muncul message box. Kita klik OK. Kasus yang Bapak hadapi adalah saat diklik di sini langsung muncul you could not, atau intinya si Excel nggak bisa menemukan ini apa ya, nggak bisa menemukan objek atau sesuatu yang ada di makro Bapak. Jadi kasusnya adalah seperti ini. Bisa jadi Bapak mengcopy file yang ada di Bapak itu dari teman, sedangkan file teman Bapak tersebut makronya tidak disematkan di workbook tersebut. Jadi saat workbook ini Bapak bawa ke PC Bapak, si kode makronya masih tertinggal bukan di file ininya, file yang Bapak copy, tapi dia tertinggal di PC teman Bapak. Jadi dia tidak menginstal makronya di workbooknya. Paham ya Pak? Jadi dia menginstal makronya di personal workbook yang ada di Excel. Mungkin Bapak bingung ya, personal workbook itu yang mana ya. Jadi kalau
Sebenarnya Excel tuh punya kayak penyimpanan apa ya Pak? Penyimpanan makro ada di beberapa tempat. Jadi kalau Bapak buat makro dari apa namanya rekam makro Pak, mana ya makro ya, developer, record makro. Nah di sini kan ada store makro in. Kalau pada saat file tersebut dibuat dan pilihan di sini adalah this workbook, maka makro tersebut akan ngikut pada workbook dimanapun dia di bawah ya Pak. Tapi saat dia di sini ada pilihan lagi personal makro workbook, ya ini ya Pak. Nah ini akan ngikutnya di personal makro workbook yang ada di PC tersebut. Jadi bisa jalan di PC tersebut, tapi saat filenya di copy, kode makronya tidak akan ikut karena semua akses makronya mengarahkan kode VB-nya ke personal makro workbook. Paham ya Pak sampai sini ya Pak? Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua bisa jadi Bapak ngopinya satu persatu. Jadi misal begini. Misal ini di copy ya Pak. Saya copy, Ctrl C, kemudian saya paste saja di sini. Jika Bapak amati, ya kode makro di sini tidak akan ikut Pak. Tandanya saat saya arahkan kursor di sini, ya seperti ini, tidak jadi angka tangan seperti ini ya, tanda tangan seperti ini. Ini menandakan bahwa di sini ada makro, sedangkan di sini tidak ada makronya. Bisa jadi saat Bapak mengcopy makronya, Bapak copy dari satu persatu seperti ini, copy, kemudian bawa ke sheet yang lain, paste seperti ini. Gitu ya Pak. Itu kemungkinan kedua. Jadi si makronya nggak jalan saat ada kode yang terkait pada makro tersebut, maka akan muncul peringatan seperti ini Pak. Could not load some object. Ya, jadi intinya dia nyari objek yang sama dengan ini namanya ya Pak ya. Jadi saat kita tadi balik di sini, balik ke Visual Basic-nya, namanya kan ini rectangle rounded apa ini corner lah. Ini adalah nama makronya yang sekaligus nama dari si shape-nya. Saat Bapak copy ini, copy shape-nya aja, makronya pun juga akan ngikut harusnya namanya. Dengan nama yang sama baru dia bisa jalan. Kalau enggak ya nggak bisa jalan. Jadi nggak bisa menemukan objeknya. Objek makro mau nama yang lainnya Pak. Kemungkinan yang ketiga adalah ada beberapa gambar atau shape seperti ini di file yang Bapak copy dan namanya sudah berubah. Saya kasih contoh yang ini tadi ya Pak. Ini tadi saat saya klik kanan, kemudian saya assign makro. Tandai di sini namanya adalah book 1 karena memang filenya bernama book 1. Kemudian rectangle rounded corner 1, klik. Ini adalah nama makronya. Nah, saat si nama makronya ini saya ubah ya Pak. Misalnya ini saya ubah menjadi ini, kliknya saya ilangin. Nah, seperti ini. Kita coba lihat ke sini, klik kanan, kemudian assign makro. Tandai di sini namanya masih ada kliknya, Pak. Jadi saat kita jalankan ini, nanti akan gagal karena memang tidak ditemukan nama yang ada kliknya. Atau mungkin Bapak ganti dengan angka 2 lah di sini, corner 2 seperti ini. Karena tadi kan di copy. Filenya shape-nya di copy, jadi dia namanya akan jadi corner 1, corner 2 dan seterusnya. Jadi saat kita klik di sini, ya seperti ini, could not run. Atau kemungkinan terakhirnya, Bapak mengcopy file tersebut dari PC atau file teman atau dari internet yang mengacu pada salah satu objek yang ada di sheet-nya. Jadi mungkin ada gambar, ada tombol atau apa yang apa ya namanya ya, makronya berjalan berdasarkan kode tersebut. Jadi misal seperti ini Pak. Ini tadi kan namanya corner 1 underscore klik ini ya Pak. Misal saya buat yang ada di sini ini, klik kanan kemudian saya assign makro, saya klik pada new. Ini corner 3 ya Pak. Kemudian saya call misalnya call
saya nggak manggil yang ini. Oke, saya oke dulu. Saya manggil yang ini ya, objeknya. Seperti ini. Dia akan jalan. Saat klik. Itu ini nih. Sorry. Ini saya klik. Dia akan jalan. Kenapa? Karena dia manggil makro yang ditempelkan pada objek rectangle di sini atau ini. Jadi cara jalan dari kode ini adalah saat kode ini diklik, ya makro ini diklik, dia akan menjalankan ini atau memanggil atau call rectangle rounded corner one ini, kemudian dia akan lari ke sini dan menjalankan message box. Jadi saat kita klik yang ada di sini, yang dijalankan adalah kode yang ada di dalam sini. Nah, kasusnya Bapak mungkin ada beberapa shape yang ada di filenya Bapak yang tidak ada di referensi tersebut. Jadi si VPN-nya nyari objeknya nggak ketemu gitu. Objek ini nggak hanya shape ya Pak, bisa jadi di sana file aslinya ada slicer, ada mungkin timeline, ada mungkin picture dan lain sebagainya. Demikian ya Pak ya. Jadi intinya memang harus dicari satu persatu dari kode yang Bapak temukan atau saat dibuka file makronya dia menjalankan apa dan dia mencari shape apa di sana atau objek apa di sana. Bisa jadi pivot table pun juga objek Pak. Agak susah memang dipahami jika nggak ada contoh ini ya Pak ya, contoh file. Jadi seyogyanya jika memang pengen jawabannya sangat mengena, silahkan lampirkan file ya Pak ya. Ya setidaknya penjelasan saya tentang tempat menyimpan makro, tempat menyimpan kode VE ke dalam shape, kemudian mengganti, itu bisa jadi ilmu tambahan buat teman-teman semua, khususnya buat Pak siapa tadi nih, Pak Andi Setiawan. Mohon dilampirkan file saja biar jawaban yang saya berikan tidak hanya sekedar asumsi-asumsi atau kemungkinan-kemungkinan yang mungkin terjadi Pak. Kemudian juga buat Pak Effendi Wong ya Pak, silakan lampirkan filenya Pak, nanti kita bisa coba carikan solusi atau bareng-bareng kita belajar gimana memecahkan masalah yang ada di Bapak. Oke ya teman-teman, demikian tutorial kali ini, mudah-mudahan bisa dipahami. Bertemu lagi dengan saya Rumenas Prasetyo masih dalam channel Kawan Excel. Tetap semangat untuk belajar Excel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.